Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian dan selamat hari Natal. Saya percaya hari ini adalah hari yang sungguh istimewa karena kita merayakan Natal. Dan di tengah kondisi seperti saat ini sebetulnya agak istimewa benar kalau kita bisa dan masih bisa merayakan dan ambil bagian dalam ibadah Natal di dalam tahun 2020. Ada teman saya yang bukan orang Kristen bertanya pada saya tadi siang. Bertanya begini, sebetulnya Natal itu sebuah perayaan atau suatu ibadah. Kenapa kok Natal seringkali dihubungkan dengan perayaan? Saya mengatakan kepada teman saya ini satu kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepadanya mengapa Natal bersuasana gembira. Mengapa Natal bersuasana selebrasi, bersuasana perayaan. Mungkin tidak sama dengan Idul Fitri. Karena kalau Idul Fitri adalah merayakan hari kemenangan. Sedangkan Natal ini justru adalah soal hadiah yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Kita ini mendapatkan hadiah yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Itu sebabnya kita selebrasi, kita merayakannya, kita gembira. Lampu-lampu banyak dinyalakan. Dan juga lagu-lagu Natal gegap gembira gitu ya. Wah, luar biasa, semuanya bernada gembira, tidak ada yang bernada sedih. Hiasan-hiasan Natal dimanapun juga menunjukkan kegembiraan. Kenapa gembira? Karena kita mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah. Hadiah itu bukan upah loh. Kalau upah itu ada sesuatu yang saudara kerjakan dan sudah diakui oke, baik, dan saudara mendapat upah, itu upah. Hadiah itu juga bukan seperti piala, medali, ataupun piagam juara. Saudara sudah melangsungkan sebuah pertandingan dan saudara berhasil memenangkan pertandingan itu sehingga saudara layak mendapatkan piala atau medali atau piagam juara. Hadiah itu juga bukan sebuah tanda jasa. Orang harus berjasa dulu baru mendapatkan tanda jasa. Apapun juga bentuk tanda jasa itu. Hadiah itu juga bukan ucapan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih itu ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh seseorang dan orang itu yang menerima apa yang dilakukan oleh orang tadi merasa luar biasa apa yang sudah diberikan ini sehingga mengucapkan ucapan terima kasih. Saya perhatikan bahwa hadiah adalah suatu pemberian. Pemberian yang tidak harus didasari oleh suatu alasan atau suatu latar belakang tertentu. Saudara boleh memberi hadiah kepada siapapun juga. Saudara boleh memberi hadiah kepada saya tanpa alasan apa-apa. Kalau hadiah ulang tahun berarti ada alasannya. Karena ulang tahun maka diberi hadiah. Atau karena ada hubungannya dengan hal-hal lain. Tapi kalau hadiah ini atau saudara memberikan hadiah kepada anak saudara yang berhasil lulus sekolah. Karena kelulusannya itu sebetulnya adalah seperti sebuah piagam atau medali atau piala. Tapi hadiah tidak harus didasari oleh alasan tertentu. Mungkin ada gerakan di dalam hati yang ingin memberikan sesuatu kepada seseorang. Sebab itu hadiah ini bisa berupa sebuah karunia. Tidak pernah diminta. Saya mengatakan kepada seseorang yang mungkin hari ini juga menyaksikan lewat live streaming. Kenapa kamu memberi hadiah ke saya? Saya tidak ulang tahun. Dan ini juga tidak ada urusan, loh kan Natal. Saya tanya kepada dia, kenapa Natal harus memberi hadiah? Saya tanya kepada dia. Ya saya ingin memberi hadiah. Saya ingin memberi. Tapi saya tidak memberi kepada kamu loh. Saya mengatakan begitu. Saya tidak bisa membalas, memberikan hadiah kepadamu. Ya gak apa-apa dia bilang. Karena hati saya memang ingin memberi. Jangan sampai keinginan saya memberi ini membuat kamu jadi, membuat saya maksudnya menjadi berat. Dan saya terbeban untuk membalas pemberian itu. Dan pemberian saya itu jelas tidak tulus. Karena apa? Karena seolah-olah saya mau membalas hadiah yang sudah diberikan oleh orang tadi. Tapi dia tulus memberikannya hadiah itu kepada saya. Sifatnya karunia. Karunia ini kalau kita pelajari, sebetulnya tidak ada alasan apa-apa
untuk memberi maupun menerima karunia. Jadi ketika kita bertanya, kenapa Tuhan kami kok mendapat karunia ini? Karunia hadiah yang luar biasa di hari Natal dari Allah yang maha besar pencipta langit dan bumi. Kenapa? Siapa kami ini sehingga kami mendapat karunia yang luar biasa ini? Tidak ada jawabannya. Ini adalah sebuah keputusan yang terjadi di dalam hati orang yang memberi, pihak Allah yang memberi. Ini keputusan di dalam hatinya. Dan alasannya apa? Misterius. Itu hadiah. Sehingga jangan pernah kita tuh seolah-olah mencari jawaban untuk karunia ini. Lalu nanti kita membuat sosok yang lain yang kita buat kondisikan sama dengan diri kita yang pantas menerima hadiah, menerima karunia. Sehingga nanti Allah Bapa yang di surga memberi karunia juga kepadanya. Tidak harus. Oleh sebab itu kita baca pada malam hari ini satu ayat yang sudah saudara kenal, Yohanes 3 ayat 16. Mari. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sesungguhnya ayat yang merupakan pusat dari Alkitab yang tebal ini. Karena di sana dijelaskan tentang latar belakang hadiah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah kasih Allah yang sangat besar. Itu latar belakangnya. Jadi kalau saudara merayakan Natal dan saudara masih meragukan kasih Allah, sehingga saudara cemas di dalam hari-hari saudara, seolah-olah Allah tidak mengasihi saudara, seolah-olah Allah tidak peduli pada saudara, seolah-olah doa saudara tidak didengar dan diabaikan oleh Allah yang sesungguhnya kasihnya sangat besar, maka saudara tidak mengerti artinya Natal. Natal ini latar belakangnya adalah kasih Allah yang sangat besar. Kasih yang sangat besar ini tidak bisa kita pahami, itu di luar dimensi kita. Kasih orang tua kita saja kemarinnya ini baru hari ibu ya, banyak yang mengucapkan selamat pada hari ibu. Hari wanita-wanita yang sudah menjadi ibu maupun yang akan menjadi ibu. Kasih ibu saja kita tidak bisa pahami loh. Saya sampai hari ini nggak bisa memahami luar biasanya kasih mama saya kepada saya. Yang sudah berdoa 30 tahun untuk pertobatan saya. Begitu sabarnya, begitu uletnya, begitu perjuangannya. Bukan untuk mengomeli saya, untuk mengkhotbahi saya, tapi untuk mendoakan saya. Sampai akhirnya saya bukan hanya bertobat, tapi saya menjadi hamba Tuhan. Jadi lebih dari apa yang diharapkan oleh mama saya. Saya tidak bisa pahami. Apalagi kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 di sini menjelaskan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu dasarnya. Itu latar belakangnya. Tindakan Allah adalah memberi. Jadi kita baca di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi dasarnya hadiah yang luar biasa ini adalah kasih yang besar sehingga mengaruniakan. Memberi hadiah yang bersifat karunia. Tidak ada alasan apapun, tidak ada keistimewaan saudara, tidak ada keistimewaan saya sehingga kita pantas mendapat karunia ini. Jadi awalnya adalah karena kasih Allah yang begitu besar sehingga ada karunia yang diberikan. Jadi motor yang menggerakkan Allah mengaruniakan dan memberi anaknya yang tunggal ini adalah karena kasihnya yang besar. Bukan karena jasa kita. Bukan karena semua perbuatan baik kita. Bukan karena segala hal apapun yang kita lakukan. Bukan, tapi karena kasih Allah. Kalau saudara bernatal malam hari ini,
Dan saudara boleh bernatal malam hari ini. Jangan biarkan Natal malam hari ini menjadi Natal yang biasa seperti Natal-Natal tahun lalu. Oh enggak loh. Sekarang ini adalah Natal istimewa yang tidak pernah terjadi di dalam hidup kita di tahun-tahun lalu. Kenapa? Karena Natal ini di tengah pandemi. Strateginya macam-macam. Ada lockdown, strategi PSBB. Sekarang ini Kota Bandung sudah tidak PSBB. Kota Bandung saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru, AKB. Adaptasi kebiasaan baru. Apa artinya? Artinya kebiasaan saudara saat ini yang dulu tidak pernah ada, yaitu pakai masker lah, cuci tangan yang sering lah, berjarak lah, tidak berjabatan tangan, tidak pelukan dan sebagainya. Ini merupakan kebiasaan baru. Artinya apa? Ini akan berlanjut terus. Kebiasaan lama kemana? Udah enggak ada. Itu sebabnya masker ini akan kita butuhkan di dalam tahun 2021. Walaupun mungkin sudah ada vaksin yang masih dipertanyakan dan diperdebatkan. Kebiasaan baru ini mengubahkan hidup kita, bahkan mengubahkan budaya loh. Kita seluruh dunia punya satu budaya yang sama sekarang. Budaya yang seluruh dunia seragam. Yaitu tadi, masker, cuci tangan, berjarak dan sebagainya. Tapi walaupun memakai strategi seperti itu, COVID tetap ada. Jangan main-main, tetap ada. Orang yang tidak menduga bahwa akan terkena COVID karena mungkin masih muda, mungkin dia adalah merasa dirinya sehat, itu bisa saja kena. Kenanya bagaimana caranya? Nggak ngerti, tapi bisa kena. Dan kita masih bisa bernatal, saudara sekalian, termasuk yang saat ini menyaksikan live streaming, masih bisa bernatal di tahun 2020 adalah karena kasih Allah yang besar. Amin. Karunia Allah yang luar biasa, yaitu malam hari ini kita bisa bernatal. Kalau sudah seperti itu, kita masuk kembali ke dalam kasih Allah yang besar. Karena kita masuk kembali dalam kasih Allah, dimensi kasih Allah yang besar, untuk memasuki tahun 2021 yang kita tidak tahu akan seperti apa jadinya. Akan makin burukkah? Atau makin baikkah? Kita tidak tahu. Kita tidak takut lagi. Karena apa? Kita berada di dalam kasih Allah yang besar. Saudara dan saya berada di dalam kasih Allah yang besar. Saudara dan saya tidak dibiarkan terombang-ambing, tergoncang-goncang, dipukul, dilempar dan sebagainya oleh situasi zaman. Nah, COVID ini bukan cuma soal virus, tapi bicara juga soal hantaman sektor perekonomian yang luar biasa. Dan ini adalah satu hal yang serius loh, ini serius. Banyak perusahaan besar yang tutup, banyak perusahaan besar yang mengurangi gerainya, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak memperkerjakan pegawainya. Kalau saudara saat ini masih bisa membelanja, ada dananya, itu karena kasih Allah. Saya ingin malam hari ini Natal kita tidak berkurang sukacitanya. Hanya gara-gara COVID. Enggak. Sukacita kita harus lebih luar biasa lagi karena ternyata kasih Allah menembus COVID. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Allah. Kalau kita percaya itu dan kita hidup di dalamnya, maka kita mendapatkan karunia. Karunia ini adalah karunia yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan di khotbah saya di hari Minggu yang lalu, maka saya sudah ingatkan bahwa apa yang terjadi ini tidak memperdulikan kondisi manusia. Sehingga Natal terjadi pada waktu Tuhan. Dan tidak peduli pada situasi manusia. Itu sebabnya judul khotbah yang hari Minggu lalu adalah waktu Tuhan di dalam waktu manusia. Atau kairos di dalam kronos.
kasih Tuhan membuat waktu Tuhan itu berperan di dalam kehidupan manusia. Ya, saudara yang mau tahu bagaimana uraiannya ya harus mendengarkan ya live streaming yang lalu ataupun rekaman juga ada. Nah, di sini dikatakan pada ayat 16, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada tekanan di sini, tunggal. Hadiah Allah kepada kita, hadiah yang luar biasa ini tunggal. Hadiah ini tunggal. Yaitu anak tunggal Allah. Tekanan tunggal di sini sangat penting. Karena apa? Alkitab ini selalu menggambarkan satu prinsip yang namanya satu. Sehingga Alkitab kita ini tidak pernah melepaskan apa yang namanya kita itu menyembah pada satu Allah. Di dalam 3 peran. Tapi penekanannya selalu pada tunggal. Kalau kita lihat di sini, hanya 1 kali ini saja Allah menjadi manusia. Tidak pernah di seantero Alkitab ini ada Allah menjadi manusia. Kecuali 1 kali ini saja. Tunggal. Dibutuhkan hanya 1 korban penebus dosa yang berkenan di hadapan Allah. Tunggal. Tidak dibutuhkan penebusan dosa itu tiap tahun seperti zaman bangsa Israel. Tiap tahun harus menyembelih lagi dan sebagainya. Tidak dibutuhkan. Tunggal. 1 korban penebus dosa yang berkenan di hadapan Allah. Hanya ada 1 kali ini saja Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. 1 tunggal. Hanya 1 kali ini saja Yesus bangkit. Yesus tidak bangkit berkali-kali. 1 kali Yesus bangkit untuk memberikan kehidupan bagi manusia yang bertobat, yang mau percaya kepadanya. Hanya 1 kali Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan nanti hanya 1 kali Tuhan Yesus turun untuk menjemput kita semua. Ini semua adalah menggambarkan kata tunggal. Sehingga di sini dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. 1. Hanya 1 ini saja jalan menuju Bapa, jalan menuju surga. Hanya 1. Di dalam pengertian tunggal ini hanya 1 iman saja yang dibutuhkan. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan 1 hidup yang kekal. Saudara tidak mendapatkan berkali-kali hidup yang kekal. Enggak. Saudara tidak mendapatkan banyak hidup versi, begitu banyak versi hidup kekal. Enggak. 1 saja. Jadi dikatakan di sini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dalam pengertian yang begitu mengikat semuanya tentang apa yang akan kita terima. Dan bahwa iman kita hanya tunggal kepada Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal dan semuanya tunggal. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Misi Tuhan Yesus dari Allah yang dimulai dengan kelahirannya, Natal, jelas misinya. Adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Ayat ini mengatakan begini, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, jelas. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kapan ini?
ketika Yesus memulainya dengan kelahirannya, Natal. Sehingga sebelum masa Natal ini berakhir dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali, maka keselamatan ini masih tersedia dengan luar biasa, karena itulah misi Yesus. Tapi setelah kedatangannya kembali nanti, dia akan datang bukan sebagai bayi Natal, ingat. Dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini. Kalau di sini kita lihat menyelamatkan dengan apa? Dengan satu cara. Dikatakan di sini pada ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perhatikan di sana, oleh Dia. Jadi tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Dunia boleh berkembang dengan pemikiran filsafatnya, mencoba untuk menyaingi akan jalan keselamatan yang tunggal ini. Manusia banyak yang dibingungkan, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan sudah mulai kacau pemikiran teologianya. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran Alkitab, maka dengan jelas dikatakan di sini pada ayat 17, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Satu cara, yaitu oleh Dia. Yaitu oleh apa? Oleh kelahirannya, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, oleh kenaikannya ke surga, dan oleh kedatangannya kelak kemudian hari. 5 unsur ini adalah unsur yang ada di dalam berita Injil. Yaitu tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke surga, dan tentang kedatangannya kembali. Ini paket lengkap dari kata yang disebut di sini, menyelamatkan oleh Dia. Sehingga kalau saudara tidak menerima paket lengkap ini, hanya percaya kepada beberapa bagian saja, saya percaya Yesus pernah lahir, saya percaya Yesus pernah mati, tapi saya tidak percaya Yesus pernah bangkit, maka saudara tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan di sini, bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan oleh Dia. Tidak. Karena tidak percaya pada sebagian apa yang dikatakan oleh berita Injil. Jadi kita perlu koreksi diri kita kembali di hari Natal. Natal ini mengawali apa? Nanti Yesus mati. Mengawali apa? Nanti Yesus bangkit. Mengawali apa? Nanti Yesus naik ke surga. Mengawali apa? Nanti Yesus akan datang kembali. Itu diawali dari Natal. Dan di Natal ini saatnya kita merenung dan bersuka cita, mengucap syukur oleh karena kasih Bapa yang begitu besar, sehingga kita mendapat karunia yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita tadinya tidak ngerti apa-apa. Bahkan kita tidak mengerti bahwa dosa kita akan membawa kematian kekal. Tidak mengerti. Kalau tidak kita mempelajari apa yang ada di dalam firman Tuhan, baru kita paham. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saudara pahamnya itu nanti. Pada saat sudah ada di dalam neraka baru paham, oh dosa saya toh yang membuat saya begini, wah terlambat. Dan kenapa kok kita bisa pahamnya sekarang, tidak terlambat? Kenapa? Ini karunia Allah. Ini karena kasih Allah. Bukan karena, karena saudara orangnya baik. Saudara orangnya pinter. Sehingga saudara sadar bahwa akan begini dan sebagainya. Saudara menyadari gerakan Allah di tengah-tengah alam semesta ini. Oh enggak. Enggak, bukan karena itu semua, tapi karena kasih Allah yang memberikan karunia kepada kita untuk mengenal Yesus tepat pada waktunya, sehingga kita diselamatkan dan kita terus memahami, semakin dewasa rohani. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Hal yang dibutuhkan dari manusia sehubungan dengan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu keselamatan tadi,
yang dibutuhkan dari manusia adalah percaya. Percaya. Percaya kepada keselamatan yang Allah hadiahkan. Percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi keselamatan itu sendiri. Yesus Kristus bukan hanya membawa kita ke dalam keselamatan, tapi Yesus Kristus membawa kita ke dalam dirinya yang adalah keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada Yohanes 14 ayat 6 itu begitu jelas bahwa Yesuslah hidup itu. Jadi kalau kita selamat, kita berarti dibawa masuk ke dalam diri Yesus. Dan itu merupakan, sekali lagi, karunia Allah di tengah-tengah kasih Allah yang luar biasa kepada saudara dan saya. Hal yang dibutuhkan apa dari kita? Hal yang dibutuhkan adalah percaya. Dulu saya pernah mendapat hadiah kiriman dari om saya, paman saya di Amerika Serikat yang dikirim lewat pos. Pada waktu saya masih kecil. Pengertian saya kalau lewat pos itu selalu datang ke rumah. Saya terima surat dari teman saya dan sebaik zaman dulu surat-suratannya, belum ada HP, belum ada WA. Terimanya ya di rumah. Kenapa kiriman lewat pos ini tidak terima di rumah? Tapi harus mengambil di kantor pos. Saya rasa sampai sekarang juga masih ada aturan seperti itu. Kalau saya tidak mau mengambilnya, maka walaupun om saya tadi, paman saya mengirimkan hadiah dari luar negeri, saya tidak akan mendapatkannya. Harus ada tindakan saya untuk mengambilnya di kantor pos. Nah sekarang hadiah kiriman dari Allah, ada mekanisme untuk kita bisa memperolehnya. Ada banyak orang mengerti tentang Allah, tapi hidupnya tidak diberkati. Kenapa? Karena tidak mengerti bagaimana mekanismenya, caranya untuk menerima karunia dari Allah berupa berkat. Karunia dari Allah berupa berkat, karunia dari Allah berupa hadiah yang luar biasa ini adalah percaya. Kalau kita tidak percaya kepada hadiah yang luar biasa ini, dikatakan di sini, yang tidak percaya telah berada dalam kondisi dihukum. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah, bukan akan, telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dari ayat ini kita mengerti, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, dulunya termasuk di dalam orang yang tidak percaya. Dulunya termasuk di dalam orang-orang yang sudah berada di dalam hukuman. Sebab dikatakan di sini, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara jangan mengira, oh itu orang lain tidak percaya, saya mah percaya. Oh, kita dulu juga tidak percaya. Kita dulu juga berada di bawah hukuman. Hanya saja karena kita percaya, maka kita dipindahkan dalam situasi yang luar biasa yang Allah berikan ke dalam situasi hidup, bukan situasi hukuman. Karena percaya menerima keselamatan, menerima hadiah yang luar biasa dari Allah. Tapi yang tidak percaya, mereka memang sudah ada di dalam hukuman dan tetap berada di dalam hukuman. Siapa mereka itu? Yang tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dapatkah nama Yesus diperdebatkan? Bisa. Ada banyak ahli seringkali memperdebatkan nama Yesus, istilah-istilah anak tunggal Allah, anak manusia dan sebagainya itu diperdebatkan habis-habisan. Boleh tidak? Sebagai ilmu boleh. Sebagai ilmu yang namanya teologia boleh. Tapi yang diminta oleh Alkitab adalah percaya. Hati-hati, perdebatan-perdebatan itu membuat kalau kita terlibat di dalamnya bisa-bisa kita tidak percaya loh. Karena kita termakan oleh analisa pikiran kita yang salah ketika memperdebatkan nama anak tunggal Allah. Kenapa kok Tuhan Yesus ketika memangku anak-anak dan mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka ini, anak-anak kecil inilah yang memiliki kerajaan Allah? Karena mereka tidak berdebat loh. Sudah pernah lihat gak anak-anak kecil itu berdebat?
tentang tadi itu Pak Guru ngomong gini, oh nggak bisa, itu salah, itu anak kelas 2 SD. Pernah sudah lihat gitu? Enggak pernah. Dia terima saja. Dia percaya saja pada pengajaran gurunya. Kalau kita menerima di dalam percaya, maka kita sudah masuk di dalam orang-orang yang menerima hadiah yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Tapi mereka yang tidak percaya telah berada dalam kondisi dihukum. Apa hukumannya? Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Hukumannya adalah lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tadinya saya kira hukumannya itu neraka. Ini belum sampai neraka, belum. Ini masih di dalam dunia. Tapi hukumannya adalah mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Artinya apa? Lebih menyukai itu artinya apa? Kalau kepada saudara diberi 2 pilihan kue gitu. Kue A atau kue B. Saudara milih B, berarti saudara lebih menyukai kue B daripada kue A, kan begitu kan? Ini faktor pilihan. Ini faktor free will-nya manusia. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Itulah hukumannya. Hukumannya itu ketika orang itu lebih menyukai yang salah ketimbang yang benar. Apa artinya? Menyukai kegelapan ini artinya tetap hidup di dalam dosa. Saya pernah jelaskan di waktu-waktu yang lalu beberapa kali. Ada 2 hal. 1, jatuh dalam dosa. 2, hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa bisa bertobat. Bisa minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau hidup dalam dosa sulit ini. Karena pikirannya, perasaannya, hatinya dikuasai oleh dosa. Lebih menyukai kegelapan. Orang yang hidup di dalam dosa ini merasa tidak berdosa malahan. Apa saya nggak berdosa apa-apa, kenapa kok saya dikatakan berdosa? Orang yang tidak berdosa tidak membutuhkan juru selamat. Orang yang tidak sakit tidak membutuhkan dokter. Sehingga tidak berdosa tidak membutuhkan penyelamat. Orang yang merasa tidak berdosa ini juga tidak membutuhkan keselamatan. Itu sebabnya OTG yang merasa dirinya sehat tidak membutuhkan obat-obatan, tidak membutuhkan kesembuhan. Semoga kamu cepat sembuh ya. Sembuh apa? Saya nggak sakit apa-apa kok. Tapi dia OTG, virusnya di atas 50%. Daya tularnya tinggi. Dia nggak sakit tapi daya tularnya tinggi. Itu zaman sekarang kan istimewa ini, hal yang luar biasa. Apa artinya orang yang suka pada kegelapan? Orang yang suka pada kegelapan berarti tidak akan selamat. Tetap tidak akan selamat. Artinya apa? Dia tetap berada di dalam posisi terhukum. Ini adalah orang yang menyukai kegelapan. Kita tidak seperti mereka kalau kita sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Orang yang beriman pada Tuhan Yesus akan memilih hidup dalam terang. Artinya apa? Hidup dalam terang firman Allah. Jernih terang di hadapan mata Allah sekalipun. Semuanya hidup benar sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Itulah Natal. Natal adalah menyambut hadiah yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Untuk membuat kita bersatu dengan hadiah itu. Menyambut hadiah Tuhan Yesus Kristus untuk supaya kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan masuk di dalam kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Puji Tuhan, selamat Natal kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Karena akhirnya kami boleh menikmati sebuah ibadah Natal yang sungguh-sungguh dihadiri oleh Tuhan sendiri di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan hangatnya kasih-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, khususnya bagi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing.
Dan biarlah berkat Natal yang luar biasa boleh kami alami sejak malam hari ini dan hidup kami selanjutnya. Bapa dalam surga, ada persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Persembahan-persembahan Natal ini kembali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang sucikan dan kuduskan. Begitu juga persembahan-persembahan Natal yang sudah dikirimkan melalui transfer bank. Semuanya itu adalah untuk Tuhan. Disampaikan di dalam iman jemaat Tuhan ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dan inilah persembahan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah memberi persembahan Natal ini Tuhan. Balas mereka dengan berkat Tuhan berkelimpahan. Baik mereka yang sudah memberi persembahan secara langsung maupun yang dikirim melalui bank. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka. Dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan berkati. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Berkati juga pekerjaan, tugas, tanggung jawab, karir, studi mereka masing-masing Tuhan berkati. Berkati juga masa depan mereka. Doa-doa mereka Engkau dengar dan Tuhan jawab di dalam kasih kemurahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bukakanlah pintu-pintu pengabaran Injil di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga di dalam situasi COVID-19 ini pun pengabaran Injil tetap berjalan dengan luar biasa, menjamah hati setiap orang yang kepadanya Tuhan sendiri yang menghantar berita-berita Injil itu datang dan membuat mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk sisa-sisa hari di dalam tahun 2020 ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Biarlah kami boleh mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepadamu. Dan biarlah kami boleh memasuki tahun yang baru di dalam semangat yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan ibadah akhir tahun dan ibadah awal tahun yang akan dilaksanakan. Begitu juga ibadah hari Minggu besok Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, curahkanlah berkat Natal bagi kami masing-masing di dalam kasih kemurahan-Mu. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, Bapa yang sungguh penuh dengan kasih, memberikan karunia-karunia Natal bagi kita semua dari saat ini sampai selamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan yang nyata, yang tunggal di dalam kehidupan kita semua. Dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita memasuki masa-masa yang akan dan harus kita jalani dalam kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, berkat Natal ini akan kami bawa dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.